Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kemudian qala berkata siapa sayhuna man. Adapun orang abaro ialah yang mengungkapkan ia biudrihi dengan ujurnya makmum. Fa ibaratuhu maka adapun ibarahnya man muawwalatun ialah ditakwil. Artinya orang yang membuat redaksi mengenai dimaafkannya orang yang ditinggal, orang yang tertinggal ya, dimaafkannya orang yang tertinggal demi kesunahan, maka redaksi itu perlu ditakwil. Nah, maksudnya adalah biudrihi ini adamul karohah wa adamul butlan. Nah, jadi ujurnya adalah tidak makruh dan tidak juga batal. Nah, wa alaihi dan atasnya ma'tamadahu jam'un. Artinya wa alaihi dan berarti artinya seperti itu ya. Wa alaihi dan atas pendapat yang dipegang oleh sebagian kelompok ulama muhakkik in lam yudrik ketika tidak mendapati siapa makmum al-imama kepada imam fi ruku'i di dalam ruku fatathu maka terlewat padanya makmum ar-rakaatu apa? Satu rakaat. Nah, jadi ini ada dua pendapat ya. Kita lagi melanjut pembahasan yang kemarin bahwasanya ada seseorang makmum masbuk itu ketika datang bergabung dengan jamaah itu dia menyibukkan dengan perkara sunnah. Tidak langsung membaca Al-Fatihah. Nah, sehingga tidak keburu membaca Al-Fatihah. Nah, yang kedua, makmum ini diam. Datang takbiratul ihram kemudian diam. Yang ketiga, dia tidak baca apa-apa memang, tapi dia mendengarkan bacaan imam. Nah, kondisi-kondisi ini itu disebut dengan makmum yang ceroboh, yang lalai. Nah, maka dari itu ada beberapa pendapat tentang kecerobohan mereka. Ada yang bilang dimaafkan, dan yang kedua adalah tidak dimaafkan, tidak diberi udzur. Nah, ini dia. Jadi ini kita lagi membahas tentang pendapat yang kedua, artinya tidak diberi uzur. Wa alaihi atasnya berarti artinya ketika memang si makmum tidak dapat mendapati imam di dalam ruku, maka tidak mendapatkan satu rakaat seperti itu ya. Artinya imam ini barisan, kemudian si B masuk ke barisan sini. Si B ini langsung melakukan perkara sunnah. Baca iftitah dan ta'awud. Kemudian sebelum baca Al-Fatihah imam sudah ruku. Nah, bagi si B tetap dia wajib melaksanakan atau menyempurnakan Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, ketika dia tidak mendapati rukunya imam, maka si B di pendapat yang kedua ini tidak mendapatkan rakaat seperti itu. Lain halnya pada pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama, si B ini telat karena perkara yang sunnah, telat membaca Al-Fatihah. Kemudian diganti dengan ketika imamnya ruku, dia harus membaca Al-Fatihah seukuran kesunahan yang dia baca, atau seukuran diamnya dia jika memang ia diam. Misalkan kalau 3 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 4 ayat. Kemudian ruku nyusul ikut imam, dan ia tetap mendapatkan satu rakaat. Nah, ini masih pendapat yang kedua ya. Wa alaihi in lam yudrik. Artinya berarti in lam yudrik jika tidak mendapati makmum al-imama kepada imam fi ruku'i di dalam ruku fatathu rakaatu maka dia tertinggal akan satu rakaat. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wala yarka'u dan tidak ruku siapa makmum li'annahu karena sesungguhnya ruku layuh sabu karena sungguhnya makmum ya layuh sabu ialah tidak dihitung apa ruku lahu baginya makmum. Jadi artinya ya dia tidak usah ruku mengejar. Apa yang ia harus lakukan bal tetapi yutabi'uhu mengikuti siapa makmum hu kepada imam fi huwi di dalam turunnya imam lis sujud
untuk sujud. Nah ini dia. Jadi kan dia sudah tertinggal, imam sudah sujud, sudah itidal mau sujud, maka dia nggak usah ruku. Karena percuma kalau rukunya tidak dianggap, dia langsung sujud. Nah, tentunya dia tidak mendapatkan 1 rakaat ya. Ketika imam salam dia harus bangkit tambah 1 rakaat. Wa illa jika tidak mengikuti imam di dalam turun untuk sujud, batalat maka batal salatuhu apa salatnya makmum in alima jika mengetahui ia wa ta'ammada dan sengaja ia. Nah ini dia. Nah, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian summa kemudian qala berkata sayhuna siapa guru kami walladzi dan adapun pendapat yuttajahu yang diunggulkan apa alladzi nah, annahu bahwa sungguhnya makmum yatakhallafu ialah mengakhirkan siapa makmum li qiraatima untuk membaca sesuatu atau Fatihah lazimahu yang wajib padanya makmum yang wajib apa hu kepadanya makmum hatta yurida sehingga menginginkan atau menghendaki siapa al-imam al-huwiyah kepada turun li sujudi untuk sujud. Nah, jadi maksudnya kata Ibnu Hajar al-Haytami ia berkata pendapat yang berwajah atau yang diunggulkan adalah bahwasanya makmum tersebut harus mengakhirkan diri dari imam. Nah, artinya mentelatkan diri dari imam demi membaca Al-Fatihah yang wajib baginya sampai imam hendak merunduk untuk sujud. Nah, jadi makmum tersebut ya harus mengakhirkan diri dari imam dan membaca surat Al-Fatihah yang memang wajib baginya. Nah, kemudian fa'in kammala jika menyempurnakan apa mak wafaqahu. Jadi fa'in kammala jika menyempurnakan siapa makmum wafaqahu maka menyesuaikan siapa makmum pada imam fihi di dalam sujud wala yarka'u dan tidak ruku ia makmum. Jadi kalau seandainya ia telah menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya, maka ia harus menyesuaikan kepada imam di dalam sujud. Nah, jadi tetap dia harus baca Al-Fatihah sampai sempurna ya, sampai habis. Setelah itu dia langsung sujud ikut imam, tidak usah ruku. Karena memang rukunya tidak dianggap. Nah, dan ia tentunya tidak mendapatkan 1 rakaat. Ini adalah pendapat yang kedua masih. Wa illa artinya kalau tidak menyempurnakan pada imam fihi di dalamnya sujud batalat maka batal salatuhu apa salatnya makmum in alima jika mengetahui ia wa ta'ammada dan sengaja ia. Nah, kemudian wa illa dan jika tidak maksudnya jika tidak menyempurnakan faraqahu maka memisahkan siapa makmum pada imam bin niyati dengan niat. Artinya kalau seandainya si makmum ini tidak juga dapat menyempurnakan Al-Fatihah, ya jalan yang terakhir adalah dia memisahkan diri dari imam. Memisahkan diri dari imam dengan niat. Niat memisahkan diri dari imam. Kemudian qala berkata Syekhuna siapa guru kami fi syarhil irsyad di dalam syarah irsyad wal aqrabu dan adapun yang paling dekat lil mankuli bagi sesuatu yang dikutip al awwalu ialah yang pertama. Nah, ada juga di dalam kitab yang lain miliknya Ibnu Hajar al-Haytami bahwasanya ia juga pernah berpendapat wal aqrabu adapun paling dekat lil mankuli bagi yang telah dikutip ya bahwa pendapat yang paling mendekati adalah itu pendapat yang pertama. Artinya Syekh Ibnu Hajar al-Haytami pernah berpendapat hal ini pada pendapat yang pertama. Artinya orang tersebut di ma'dzur ya, masih dihitung rakaatnya seperti itu.
Wa alaihi, dan ialah atasnya yang pertama, aksarul mutaakhirina, adapun kebanyakan ulama mutaakhir. Nah, pendapat yang pertama juga didukung oleh kebanyakan ulama mutaakhirin. Amma adapun idza raka'a, apabila ruku siapa makmum, biduni qiraati qadriha, dengan tanpa membaca sekedar Al-Fatihah, kata betulu maka batal salatuhu, apa salatnya si makmum. Jadi kalau apa namanya, si makmum ini ruku ikut imam tanpa dia membaca Al-Fatihah seukuran kadarnya Al-Fatihah, artinya seukuran ya, seukuran diamnya iya, seukuran membaca sunnahnya dia ya. Apabila ia ruku, ikut ruku bersama imam tanpa membaca Al-Fatihah sekedarnya, kata betulu sholatu, maka batal sholatnya. Nah ini. Wa fi syarhil minhaj, dan ialah di dalam syarah al-minhaj, lahu bagi miliknya Ibnu Hajar al-Haytami, an mu'zamil ashab, dari sebagian pengikut Syafi'i, annahu, adapun bahwasanya makmum yarka'u, ialah ruku iya. Nah, jadi dalam syarah al-minhaj ini ada pendapat lagi bahwa keterangan Ibnu Hajar dikutip dari pembesar ulama Syafi'iyah, bahwa makmum tersebut harus ikut ruku. Wa yaskutu, dan gugur anhu dari makmum, baqiyatul Fatihati, apa sisa bacaan Al-Fatihah. Jadi pendapat di dalam syarah Al-Minhaj miliknya Ibnu Hajar Al-Haytami dari sebagian besar pengikut Syafi'i, bahwasanya makmum itu harus ruku bersama imam, dan gugur darinya sisa bacaan Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Kemudian wa ukhtira, dan dipilih, apa pendapat, bal tetapi rojahahu, merojihkan atau mengunggulkan padanya pendapat, jam'un, siapa segolongan, sekelompok ulama mutaakhiruna, yang mutaakhir, wa atalu, dan memperpanjang ia para sekelompok ulama, fil istidlali, di dalam pengambilan dalil, lahu baginya kaul atau perkataan. Jadi pendapat ini juga dipilih, bahkan diunggulkan oleh sekelompok ulama mutaakhir, dan mereka membahas tentang panjang lebar dalam argumen untuk pendapat tersebut. Kemudian wa anna kalama syaikhaini, dan bahwasanya kalamnya dua syaikh, artinya Imam Rafi dan Imam Nawawi, yaktadihi, ialah memutuskan, apa kalam syaikhaini hu, pada kaul. Jadi bahwa pembicaraan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mengarah kepada pendapat tersebut. Kemudian amma idza jahila, adapun ketika bodoh atau tidak mengetahui siapa makmum, anna wajibahu, bahwasanya apa kewajiban seseorang makmum, jalika, ialah itu menyibukkan Al-Fatihah, bahwa adapun makmum bitakhallufihi, dengan tertinggalnya makmum, lima bagi perkara, lazimahu, yang mewajibkan, apa ma'hu pada man, mutakhallifun, ialah mengakhirkan, bi'udrin, dengan udzur. Nah, apabila makmum tidak tahu, ya orang nggak tahu nih hukumnya, bahwa kewajiban dia adalah menyibukkan diri membaca Al-Fatihah, dia tidak tahu bahwa yang harus ia lakukan adalah menyibukkan diri membaca Al-Fatihah. Maka tertinggalnya dari imam demi membaca Al-Fatihah yang wajib dibacanya itu adalah termasuk makmum yang tertinggal disebabkan uzur. Nah, jadi memang dia tidak tahu bahwa yang seharusnya dibaca pada saat dia masbuk langsung Al-Fatihah. Nah,
maka ia memang tertinggal, membelakangi ya, telat dari imam karena dia menyibukkan dengan membaca Al-Fatihah, melakukan yang wajib padanya yaitu baca Al-Fatihah, maka pengakhiran dia, ketelatan dia adalah dengan uzur. Nah, ini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.